Selamat pagi dan shalom, saudara-saudara yang Tuhan kasihi. Senang sekali berjumpa dengan saudara-saudara pada awal minggu yang baru ini. Dan saya berharap saudara-saudara tetap hidup dalam rancangan, kehendak, pimpinan, dan penyertaan Tuhan, atau hidup dalam RKPP Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman-Nya, mari kita mohon pimpinan Roh Kudus dalam doa. Bapa yang penuh kasih dan rahmat, kami bersyukur untuk satu minggu yang sudah kami lalui bersamamu, dan mengawali hari baru pada sepanjang minggu ini, kami mohon pimpinan Roh Kudus melalui firman-Mu, sehingga kami dapat mengerti dan menjadi pelaku firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Tema minggu ini, dari manakah pertolonganku? Mazmur 121, 1 hingga 8. Demikian firman Tuhan, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Mazmur 121, 1 dan 2. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, pernahkah saudara mengalami bahwa hidup saudara ada pada titik yang paling rendah atau di titik nadir? Bahwa kemampuan sendiri yang kita andalkan sudah tidak berdaya, kesesakan karena masalah keluarga, kesulitan ekonomi, deraan sakit penyakit yang tak kunjung tersembuhkan. Ada banyak masalah yang ternyata tidak dapat kita selesaikan dengan kepandaian, kecerdasan, skill, pengalaman, relasi, koneksi, dan uang serta jabatan, bukan? Pemazmur pun pernah mengalami bahwa ia berada di titik terendah dalam hidupnya. Ungkapnya, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Akhirnya, ia menemukan pertolongan hanya dari Tuhan sendiri. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Inilah ekspresi iman pemazmur. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, mari kita telaah bersama pengalaman si pemazmur ini ketika ia berada pada titik terendah dalam hidupnya, dalam Mazmur pasal 121 ayat 1 hingga 8. 1. Kesadaran akan diri sendiri. Pemazmur tidak menutup mata terhadap kenyataan hidup. Ia melihat persoalan yang nyata yang dihadapinya. Orang sombong dengan menepuk dada akan mengatakan, saya akan atasi sendiri. Tetapi orang Kristen, tua muda yang dewasa rohani akan mengatakan, saya membutuhkan Tuhan untuk menolong saya. Kesadaran pada kebutuhan akan Tuhan ini bukanlah kelemahan, melainkan titik awal dari kekuatan yang sejati. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Apa arti gunung-gunung itu? Dalam masa perjanjian lama, banyak bangsa kafir mendirikan mezbah dan tempat-tempat ibadah bagi dewa-dewa di bukit-bukit dan di gunung-gunung. Gunung-gunung juga merupakan tempat persembunyian para perampok, binatang-binatang buas, dan jalan-jalannya sempit, berliku, serta licin. Gunung juga lambang tempat kediaman Allah di Gunung Sion, di mana bait suci dibangun dan didirikan di pegunungan Yerusalem. Ada hal penting di sini, ketika pemazmur mengalami kesesakan, ia melihat bahwa orang-orang kafir itu mencari pertolongan dari dewa-dewa, berhala-berhala, dan setan-setan. Apakah ia akan seperti mereka, mencari-cari pertolongan di gunung-gunung, di tempat-tempat keramat? Sekali-kali tidak. Ketika Israel melakukan perjalanan ziarah ke bait suci di Yerusalem yang melewati bukit-bukit yang berbahaya, mereka mencari perlindungan dari Tuhan Sang Pencipta gunung-gunung, sehingga muncul frasa, Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Karena itu, pemazmur tidak mengandalkan apapun dan siapapun. Juga ia tidak mencari tempat-tempat keramat
di gunung-gunung untuk mencari pertolongan, kecuali ia mengekspresikan imannya, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. 2. Gunung sebagai lambang tempat kediaman Allah. Yerusalem sendiri terletak di daerah pegunungan, khususnya di gunung atau Bukit Sion. Di sana didirikan bait suci dan mezbah Tuhan ada di sana. Ketika para peziarah melihat dari jauh pegunungan Yerusalem, hati mereka terarah kepada Tuhan yang mereka sembah di sana. Ketika menghadapi masalah, naluri manusiawi kita segera melayangkan mata kita pada berbagai sumber yang mungkin dapat menolong pergumulan kita. Misalnya, uang, relasi, koneksi, jabatan, kekuasaan, dan lainnya. Pemazmur mengajak para peziarah Israel bertanya dan menegaskan, dari manakah akan datang pertolonganku? Ia menjawab sendiri, pertolonganku ialah dari Tuhan. Ia bukan melihat Gunung Sion secara fisik, tetapi menyadari kebutuhan akan pertolongan dan mengarahkan hati kepada Tuhan sebagai satu-satunya sumber pertolongan. Jika ayat 1 dan 2 di atas merupakan ekspresi iman pemazmur dalam menghadapi berbagai macam tantangan hidup, ayat-ayat 3 hingga 8 adalah jaminan dan bukti bagaimana Tuhan mewujudkan pertolongannya bagi pemazmur dan kita juga. 3. Tuhan penjaga yang tak pernah terlelap. Setelah pemazmur meyakini bahwa pertolongannya hanya dari Tuhan, lalu ada pertanyaan lebih lanjut. Bagaimana cara Tuhan menolong dan menjaga kita sehari-hari? Penjagaan Tuhan konsisten, tanpa batas waktu. Ayat 3 dan 4. Penjagamu tidak akan terlelap, tidak tertidur, penjaga Israel. Kita memiliki keterbatasan. Dapatkah kita tidak mengantuk, tidak tertidur berhari-hari, berbulan-bulan? Karena itu, penjagaan Tuhan 24 jam sehari, 7 hari dalam 1 minggu, dan seterusnya. Penjagaan Tuhan dekat dan melindungi dari segala ancaman. Ayat 5 dan 6. Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Tangan kanan merupakan simbol kekuatan. Artinya, Tuhan menjaga diri kita dekat sekali, sangat dekat, ibarat bayangan yang melekat pada tubuh kita. Penjagaan Tuhan juga menyeluruh hingga kekal. Ayat 7 dan 8. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Menjaga terhadap segala kecelakaan. Menjaga nyawa kita. Menjaga keluar masuk kita. Menjaga bisnis kita sehari-hari. Segala aktivitas kita dalam pantauan radar Tuhan. Dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, ketika saya baru 2 tahun melayani para mahasiswa di kota Semarang, setelah lulus studi dan pelatihan di Jakarta, ada sejumlah mahasiswa yang saya layani dan saya bimbing di kelompok-kelompok pemuridan. Kemudian saya mempersiapkan mereka untuk dapat diutus melayani para mahasiswa lainnya melalui program latihan pemuridan mahasiswa atau LPM. Saya mempersiapkan rencana ini bersama mereka. Target 100 orang, waktu pelaksanaan 4 bulan, sewa gedung untuk pelatihan, buku pedoman, dan lain-lain. Total kebutuhan dana sekian juta rupiah. Dana sama sekali belum ada. Kemudian mereka mengusulkan mencari dana dengan berjualan kaos, makanan, dan lainnya. Saya setuju dan menambahkan kita galang mobilisasi doa untuk program LPM ini. Setiap sore hingga malam hari, saya safari ke rumah-rumah dan tempat-tempat kos mereka.
sharing dan berdoa untuk keperluan LPM ini. Juga ketika mereka bertemu dengan teman di kampus, saya dorong mereka berdoa 3 hingga 5 menit untuk LPM ini. 3 hari sebelum pembukaan, saya pergi menemui bendahara, ya mahasiswi Fakultas Teknik Kimia Universitas Diponegoro. Saya bertanya, berapa dana yang masuk dan berapa orang yang sudah mendaftar? Dia jawab dengan tersenyum, dana impas, tidak ada keuntungannya, dan yang mendaftar baru 3 orang dari target 100 mahasiswa. Saya benar-benar syok dan langsung pulang ke rumah, masuk ke kamar menangis, berlutut dan berdoa. Mengapa Tuhan, Engkau tidak memberkati pelayanan kami? Adakah yang salah dengan hamba-Mu ini? Tiba-tiba saya mendengar samar-samar suara di hati saya. Baca Yohanes 15 ayat 16. Segera saya membaca Yohanes 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Langsung saya berdiri dan bersyukur dengan sukacita sambil berucap keras, terima kasih Tuhan, berkali-kali, sebab Tuhan meneguhkan bahwa program LPM akan sukses. Inilah iman, mempercayai sebelum terjadi. Malam harinya, ada seorang bapak datang ke rumah saya, kira-kira pukul 9 malam. Saya terkejut dan sekaligus gembira, karena beliaulah yang menyediakan mobilnya saya pakai semasa studi dan pelatihan di Jakarta selama 1 tahun. Sebelum beliau kembali ke hotel, beliau memberikan sebuah amplop dan berkata, ini berkat Tuhan untuk mendukung pelayanan Dik Didik. Saya terima dan tidak buka amplop tersebut. Esok harinya, kurang 2 hari pembukaan LPM, saya menemui bendahara kembali dan menyerahkan amplop tersebut. Kemudian kami buka dan hitung bersama. Wow, jumlahnya melampaui yang kami perlukan. Kemudian saya tanya, berapa jumlah pendaftar sekarang? Sudah 54 orang, Mas. Jawabnya dengan gembira. Besok hari terakhir pendaftaran, target 100 orang pasti terpenuhi. Ucap saya dengan penuh percaya. Ketika pembukaan LPM, jumlah pendaftar yang hadir 103 orang mahasiswa. Target terlampaui. Puji Tuhan. Seusai khotbah, dalam ramah tamah, seorang tamu undangan, Bapak Insinyur Suhud Harsono, seorang pengusaha, mendekati saya dan bertanya, berapa kebutuhan dana yang Mas Didik perlukan untuk LPM ini? Sekian juta rupiah, Pak, jawab saya. Baik, saya minta nomor rekening Mas Didik. Mintanya. Jawab saya, ke rekening pimpinan saya saja, Pak, Pendeta Husonaru, biar nanti beliau yang mengaturnya. Oh, begitu, respon beliau sambil mengangguk-angguk. Dari manakah akan datang pertolonganku? Dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Terpujilah Tuhan Yesus untuk selama-lamanya. Ada beberapa hal yang dapat saudara dan saya petik dari firman Tuhan dan kesaksian ini. 1. Ketika kesesakan menimpa, percayailah janjinya. 2. Harapkanlah pertolongan daripadanya. 3. Tetap tenang karena penyertaannya. Dan yang terakhir, tetap lakukan bagian kita dalam hikmat-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk renungan maupun kesaksian yang hamba-Mu sampaikan. Kiranya Tuhan memakainya untuk memberkati para pemirsa video ini. Kami juga mendoakan untuk semua pemirsa video YouTube kami, agar mereka mengandalkan Tuhan dan mengalami bahwa pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Untuk saudara-saudara kami yang hidup dalam dosa, Roh Kudus, insafkan, ampuni.
dan pulihkan mereka. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus, amin. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, sekarang terimalah berkat yang daripadanya. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin.